Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zedi Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Kade Argianti selaku moderator dan pemateri kelima. Kemudian ada rekan saya Nur Lailatul Qadri Ramdhani selaku pemateri pertama. Kemudian ada Kurnianingsih selaku pemateri kedua. Kemudian ada Mebi Tahara selaku pemateri ketiga. Dan lalu Anggiar Jenadi selaku pemateri keempat. Selanjutnya. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan dipaparkan oleh rekan saya Ella. Kepada Ella saya persilakan. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Membahas mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, alangkah baiknya untuk kita mengetahui apa sih itu konsep dan apa itu urgensi. Di sini, konsep merupakan istilah yang dapat untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa. Sedangkan urgensi yaitu sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera. Dapat disimpulkan bahwa konsep dan urgensi yaitu suatu hal yang sangat penting yang dapat digambarkan atau diklasifikasikan atau dikategorikan secara abstrak. Kemudian ada poin konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Adapun pengertian etika secara etimologis yaitu berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Lalu pengertian etika dalam artian luasnya yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik atau buruknya suatu hal. Secara garis besarnya etika dibagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum di sini berarti yang melahirkan teori atau yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kemudian etika khusus. Etika khusus yaitu membahas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian etika khusus dibagi menjadi dua lagi yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yang pastinya menyangkut kewajiban sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian etika sosial yaitu mengenai kewajiban sikap dan pola pikir manusia sebagai anggota umat manusia. Etika selalu terkaitan dengan nilai sehingga pembincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang kriteria baik atau buruknya suatu hal. Misalnya nilai kejujuran yang melekat pada diri seseorang. Lalu lanjut ke aliran-aliran mengenai etika Pancasila. Yang pertama yaitu aliran keutamaan, yaitu etika keutamaan yang merupakan susunannya berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Karena etika keutamaan mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu masyarakat. Kemudian yang kedua ada aliran teleologis yaitu Pancasila sebagai pedoman setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita. Yang ketiga ada aliran deontologis sebagai penuntun dan menumbuhkan kesadaran dan mengimplementasikan Pancasila kepada generasi bangsa. Khususnya untuk generasi-generasi muda di Indonesia untuk persiapan menuju masa depannya. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama,
masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Kasus korupsi di sini terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang seimbang atau memadai sehingga memungkinkan untuk orang tersebut melakukan tindakan korupsi. Yang kedua ada terorisme, yaitu masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. Kemudian adanya pelanggaran HAM yang masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat ada terjadinya kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Kesenjangan terjadi karena adanya ketidaksetaraan antara manusia atau kelompok masyarakat. Kemudian yang selanjutnya masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Ketidakadilan hukum terjadi karena masih rendahnya moralitas yang mengakibatkan profesionalisme itu rendah atau kurang dan terjadi ketidaksamaan pada penegak hukum. Kemudian ada banyak terjadi pengingkaran dalam membayar pajak. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ella atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, dan ini akan dipaparkan oleh rekan saya Kurnia. Kepada Kurnia saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu maraknya tindak korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh para penyelenggara negara yang tidak memiliki normatif dalam menjalankan tugasnya, di mana mereka itu tidak mengetahui apa yang baik, apa yang benar, sehingga mereka itu menerobos aturan-aturan yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu dekadensi moral, di mana dekadensi moral ini terjadi di kehidupan masyarakat, terutama kepada generasi muda. Hal ini terjadi karena globalisasi itu tidak sejalan dengan Pancasila yang berlaku di Indonesia. Contoh tindakan-tindakannya itu yaitu pertama kekerasan, yang kedua penyalahgunaan narkoba, yang ketiga kebebasan tanpa batas, yang keempat rendahnya rasa hormat kepada orang tua, dan yang sebagainya. Yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang kepada orang lain. Contohnya seseorang terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga. Kedua, kekerasan terjadi kepada para pembantu rumah tangga, kemudian pelantaran anak yatim, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini dapat berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, contohnya kesehatan, pemukiman, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kontribusi dalam membayar pajak ini sangat penting agar bayar pajak itu dapat terjalan dengan teratur. Maka perlu kesadaran para masyarakat itu memahami apa sih itu Pancasila, kenapa mereka itu penting sekali dalam membayar pajak, agar apa, kenapa, dan bagaimana, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini mereka itu tidak lagi kekurangan anggaran dalam menjalankan atau memperbaiki sistem-sistem yang ada di Indonesia ini. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kurnia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika akan dipaparkan oleh rekan saya Maybe. Kepada Maybe saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika.
Yang pertama itu sumber historis. Di sini sumber historis ini memiliki 3 perubahan. Yang pertama pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, tetapi hanya sebatas pandangan moral. Selanjutnya pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disingkat dengan P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah Badan Pembinaan Pendidikan atau disingkat dengan BP7. Selanjutnya pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power di lembaga legislatif ataupun di lembaga yudikatif. Hal ini mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Selanjutnya yang kedua, sumber sosiologis. Dilihat dari sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh dan bulat kata oleh mufakat. Dan yang terakhir yaitu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma-norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Maybe atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika akan dipaparkan oleh rekan saya Anggi. Kepada Anggi saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, namun dimenangkan oleh 4 partai politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila, bahwa bahkan ada tudingan dari pihak Orde Lama bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua itu pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga itu ada pada masa reformasi. Pada masa reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dalam perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa argumen tentang tantangan terhadap sistem Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga,
tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggiar atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi sendiri dimaknai sebagai hakikat, dasar, intisari atau hal pokok yang menjadi dasar sesuatu. Nah, esensi Pancasila sebagai sistem etika ini terkandung dalam nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara beragama. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu didasarkan oleh ajaran agama. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan itu sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Setiap prinsip moral tersebut berlandaskan pada norma agama, maka prinsip-prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dijalankan oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berHAM atau berkemanusiaan, negara berhukum atau berhukum yang adil, dan negara berbudaya atau beradab. Setiap tindakan manusia Indonesia itu dilandasi oleh prinsip actus humanus. Prinsip ini adalah merupakan tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Dan prinsip ini diwujudkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang sesuai atau bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Kemudian yang ketiga ada hakikat sila persatuan. Hakikat sila persatuan ini dimaknai dengan sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Kemudian semangat kebersamaan dan solidaritas sosial ini diwujudkan dengan kesediaan hidup bersama sebagai warga bangsa dan warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan pribadi, individu atau kelompoknya. Yang keempat ada hakikat sila kerakyatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas kerakyatan. Asas kerakyatan ini pun menjadi landasan penerapan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai basis demokrasi dan prinsip demokrasi bersifat universal bagi bangsa-bangsa beradab di dunia. Salah satu contoh dari asas kerakyatan ini adalah musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan ini dimaknai dengan diwujudkan dengan suatu sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologi atau menekankan pada tujuan belaka, yaitu teleologi, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi sendiri dimaknai sebagai suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Maka kemendesakan Pancasila sebagai sistem etika ini diwujudkan dalam bentuk yang pertama, itu sebagai sumber moral dan inspirasi, di mana Pancasila sebagai sistem etika menjadi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap individu. Kemudian yang kedua sebagai guidance atau tuntunan, yang berarti bahwa Pancasila sebagai sistem etika ini memberikan arahan dalam tata pergaulan baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga sebagai dasar analisis, di mana sebagai pedoman berbagai pertimbangan dan kebijakan yang akan diambil baik itu oleh setiap individu bahkan pemerintah di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah sebagai filter atau penyaring. Pancasila menjadi batasan-batasan untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari adanya globalisasi yang dapat mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya Maybe. Kepada Maybe saya persilakan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila
terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maybe atas penyampaian kesimpulannya. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan rekan-rekan mahasiswa semuanya dan tentunya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, selamat pagi.